Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di sini kita akan memulai podcast dengan pembahasan yang sangat menarik dan kurang awam didengar oleh masyarakat, yaitu Petronase. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Ada. Fani, Nazmi. Oke, saatnya kita mulai. Yang pertama mungkin awal kita bisa tanya apa sih itu Petronase menurut kalian berdua? Menurut gue, kalau Petronasme itu menurut Edward Aspinall mendefinisikan sebagai mendistribusi bahan sumber daya untuk tujuan tertentu dan memberikan manfaat politik dan secara khusus. Bahan sumber daya didistribusikan melalui jaringan klientelistik yang berbasis pada hubungan kekuasaan pribadi, yang artinya manfaat dan dana atau sumber daya demi melancarkan jalan politik demi kepentingan pribadi. kalau menurut gue sendiri misalnya nih, kayak bupati atau wali kota tuh dapetin dana APBN yang besar banget, tapi digunain sama dia tuh kayak buat kepentingan pribadi, buat politiknya dia, biar populer di masyarakat. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Oke, jadi kan di sini ada salah satu studi kasus yang membahas masalah ini yang terjadi di Kutai Kartanegara. Menurut kalian sendiri kasus ini seperti apa? Kalau menurut gue, studi kasus yang gue baca ya, sosok Bapak Syaukani. sebagai patron ini sangatlah lihai, mampu dan berpengalaman dalam karir birokrasinya yang sangat panjang. Beliau juga bisa menabur kebaikan dan pengaruh ke masyarakatnya, juga sosok yang ramah dan tidak berjarak kepada rakyatnya. Kukar. Kalau menurut gue ya, Bapak Syaukani ini tuh dia itu gimana ya? Dia tuh pinter banget nyari perhatiannya, nyari popularitasnya tuh pinter banget ya. Kayak biasanya dia tuh tahu aspek-aspek kayak bahasanya kayak Bapak Jokowi kan ada namanya belusukan. Dia pun ngelakuin kayak belusukan, nginep di rumah rakyatnya, rumah di warganya, kayak untuk biar kayak kesannya dia tuh kayak merakyat banget gitu. Kalau menurut gue tuh kayak gitu. Terus berikutnya nih, kalian tahu nggak Petronase itu gimana sih? Padahal ya terus bisa terjadinya Petronase itu gimana sih? Padahal kan sosok beliau kan digambarkan tidak seperti beliau itu sangat mengayomi masyarakat Kukar. Terus kenapa bisa tuh terjadi Petronase? Kalau menurut gue itu bukan mengayomi sih, tapi lebih kayak cari popularitas supaya kebijakan-kebijakan yang ada dibuat bisa langsung diterima masyarakat tanpa protes. Bener juga tuh, kayak dibilang Nasmi tuh kayak bahasanya dia tuh kayak image-nya itu baik banget ke masyarakat Kukar nih. Terus yang kayak bagi-bagi anggaran untuk kayak program-program masyarakat yang padahal itu bukan padahal itu nggak mau melalui proses yang benar, kayak langsung datang ke dia dapat duit gitu bahasanya. Terus tanggapan kalian nih sebagai masyarakat mengenai praktik-praktik bagi anggaran itu sendiri bagaimana? Siapa dulu yang mau jawab? Kayak masyarakat Kukar sendiri pun kayak nggak menanggapi permasalahan ini dengan serius ya, kayak bahasanya kayak udah biarin aja, kayak dia baik kok, pemimpin yang baik, orang dia mau bantu-bantu rakyatnya dengan cara walaupun itu kayak monolitik, pemerintahnya kayak diproses sendiri, bagiin sendiri tanpa ada kayak kesinambungan sama yang lainnya gitu. Terus selain kayak malah dimaknai sebagai kemurahan hati pemimpin, komen juga kayak gitu. Kalau gue di posisi itu juga sih, gue nggak bakalan protes ya. Sebenarnya realistis aja, siapa sih yang gak mau uang apalagi gratis? Bener banget, karena kan banyak program-program kerja SKPD pada masa kepemimpinan beliau tuh tidak berjalan semestinya karena tidak adanya anggaran yang masuk ke mereka. Terus pertanyaan berikutnya nih, terus ada contoh lain nggak dari bagi-bagi anggaran?
paternalistik yang beliau jalankan itu seperti apa lagi sih? Contohnya kayak tentu ada di mana kerja beliau tuh dengan adanya dana APBD ini diperboleh digunakan sebagai modal politik untuk melakukan distribusi rekod ke elit-elit lokal di Kukar dan tentunya patron klien, dan pada gilirannya melanggang popularitas sosok Syaukani. Syaukani. Apa nih mau nambahin? Udah lanjut aja. Oke, berarti dengan populernya beliau bisa aja dong beliau terkenal di daerah lain, gak hanya di Kukar. Kepopulerannya ini memang bahasanya nyampe ke Jakarta pada tahun 1998. Orang dia sebagai ketua APKASI, di mana kayak dia terkenal sebagai pejuang otonomi daerah. Berarti dengan semua yang sudah beliau raih, gak mungkin dong dia kerja sendiri, apalagi dengan patron klien yang sudah dia bentuk. Iya, karena Bapak Syokani sendiri tentu dibantu dengan orang-orang yang memiliki kesamaan identitas dan menekan dirinya sebagai tim 11. Pola relasi mereka pun menggunakan pola patronase dengan lahan tabungan ke mereka sendiri. Berarti pengaruh tim 11 sama besarnya dong dengan Syaukani. Iya, karena tidak hanya melainkan fungsi broadcast, tetapi juga berperan besar dalam perumusan kebijakan dan Position. Positioning. mereka sangat kuat dengan saling menjaga satu sama lain. Mantap banget ya, berarti ternyata pembahasan tentang Petronase ini kita jadi tahu tentang apa yang menurut kita terlihat baik, ternyata ada maksud di balik itu. Memang menguntungkan, namun dampak yang diperoleh pun juga sangat merugikan, seperti kurangnya sistem pelayanan publik di Kukar, dan beliau sudah berpulang juga kan pada tahun 2016. Mungkin untuk menutup pembicaraan ada pesan-pesan terakhir? Mungkin patronase nggak cuman ada di studi kasus ini doang ya, banyak banget di Indonesia patronase. Cuman masyarakat sekarang itu kurang ngerti apa sih, emang itu bentuk patronase atau itu bentuk sebagai kemurahan hati, kayak bahasanya masyarakat Kukar sendiri kayak gitu. Mereka bingung antara membedakan ini tuh sebagai permainan politiknya mereka atau emang jiwa sosial mereka tuh tinggi banget loh. Kayak kita nerima-nerima aja orang, emang kebutuhan kita tuh emang terpusatnya di uang gitu loh. Dikasih duit sedikit kita langsung leleh. Ya menurut gue sih kayak gitu. Ya, gue sama kayak Fani lah. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Nasmi dan Fani Oke, untuk sama-sama. penjelasannya, dan saatnya kami undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh.